Halo semua, perkenalkan nama saya Bihurin Salsabila Firdaus dengan NIM 182222015. Kali ini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester mata kuliah Sistem Multimedia. Untuk soal yang pertama, Andi membeli TV dengan layar OLED 4K dan jika TV tersebut menggunakan subsampling 420, berapa bitrate yang diperlukan supaya layar dapat menampilkan video dengan refresh rate 60 fps. Untuk step yang pertama, kita harus memahami dulu diketahui dan spesifikasinya. Pertama, resolusinya 4K, itu berarti 3840 dikali 2160 pixel, kemudian subsamplingnya 420, yang artinya luminance atau Y-nya itu penuh. Jadi semua pixel ini ada datanya. Kemudian chroma, CB dan CR itu dikurangi, jadi hanya 1/4 chroma yang disimpan. Kemudian untuk frame rate-nya 60 fps dan diasumsikan standar 8 bit per komponennya. Kemudian lanjut ke step kedua, kita akan menghitung data per frame. Di bagian A, karena resolusinya 4K, maka pixel per frame ini 3840 dikalikan 2160 sehingga didapat 8294400 pixel. Kemudian lanjut ke B, itu hitung jumlah komponen. Komponen di sini Y, CB, dan CR. Karena subsamplingnya 420, maka diketahui luminance-nya atau Y-nya ini 1 sampel per pixel. Dan untuk CB, chroma blue-nya itu 1 sampel per 4 pixel, yaitu 8,29400 dibagi 4, yaitu 2073600 sampel. Terus kita lanjut ke CR atau chroma red, yaitu 1 sampel per 4 pixel juga. Jadi dimasukkan 8,29400 dibagi 4 menjadi 2073600 sampel. Nah, lanjut kita hitung total byte per frame-nya. Setiap sampel Y, CB, dan CR ini diasumsikan 8 bit sama dengan 1 byte. Kita hitung total byte per frame dengan cara 8294400 dikali 1, 2073600 dikali 1, 2073600 dikali 1, itu dijumlahkan ketiganya. Sehingga didapatkan 8294400 ditambah 273.600, 273.600, dan hasilnya 12.441.600 byte per frame-nya. Lanjutkan ke step yang ketiga, yaitu kita menghitung bitrate-nya dari data per detiknya. Nah, jadi karena ada 60 frame per second, maka byte per second-nya itu didapatkan 12.441.600 yang didapat dari sini dikalikan dengan 60 karena dimintanya 60 frame per second. Didapatkan 746.496.000 byte per second. Kemudian kita ubah ke bit per second. Karena satu byte-nya ini 8 bit, maka bit per second-nya ini 746.496.000 dikalikan 8. Jadi 5971968.000 bit per second. Nah, step yang keempat kita konversikan ke GPBS. Karena 1 GPBS itu sama dengan 10 pangkat 9 BPS, maka didapatkan bitrate-nya itu 5971968.000 dibagi 100000000 karena di sini 10 pangkat 9. Jadi didapatkan 5,972 GPBS. Nah, jadi bisa disimpulkan bitrate yang diperlukan itu sekitar 5,97 GPBS. Di sini saya juga menjelaskan step akhir di mana nih penjelasan singkat dari soal yang pertama ini. Jadi yang pertama, setiap frame 4K 420 itu memuat 12,4 juta byte data. Kemudian yang kedua, dengan 60 fps, aliran data mencapai sekitar 746 MB per second. Kemudian yang ketiga, jika dikonversi ke bit, total kebutuhan bandwidth adalah sekitar 5,97 GPBS. Kemudian dilanjutkan untuk soal yang kedua, di mana soalnya itu buatlah data string yang berisi 5 karakter pertama nama depan Anda, ditambah karakter strip STI strip stay strip ITB, akan dikompresi menggunakan algoritma Huffman coding. Contoh karakter dengan nama mahasiswa berikut yang setelah dicontohkan sehingga string yang terbentuk Huffman STI stay ITB. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, buatlah tabel frekuensi karakter dari string yang terbentuk.
Karena nama saya Bihurin Salsabila Firdaus, maka saya memilih untuk menggunakan kata kedua di nama saya, yaitu salsa. Maka string yang terbentuk salsa, strip STI, strip stay, strip ITB. Nah, sebelum diurutkan, di sini karakternya S berjumlah 4, A berjumlah 2, L berjumlah 1, strip berjumlah 3, T berjumlah 3, I berjumlah 3, E berjumlah 1, dan B berjumlah 1. Dan setelah kita urutkan dari yang paling sedikit, di mana karakter B berjumlah 1 sehingga frekuensinya 1/18, E berjumlah 1 sehingga frekuensinya 1/18, L berjumlah 1 sehingga frekuensinya 1/18, A berjumlah 2 sehingga frekuensinya 2/18, strip di sini berjumlah 3 sehingga frekuensinya 3/18, T juga berjumlah 3 sehingga frekuensinya 3/18, begitu juga dengan I yang berjumlah 3 sehingga frekuensinya 3/18, dan terakhir S yang paling banyak yaitu berjumlah 4 dan frekuensinya menjadi 4/18. 18 di sini total dari karakternya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu bangunlah Huffman tree berdasarkan tabel frekuensi di atas. Di sini kita urutkan dari asumsinya dulu. Saya mengasumsikan yang pertama hasil node jumlah urutannya itu di atas dan berdasarkan abjad jika frekuensinya itu sama. Seperti ini kan 1, 1, 1. Tapi saya dimulai dari B karena B itu lebih dulu dari E dan E lebih dulu daripada L. Nah, kita lakukan seperti yang telah diajarkan dari yang terkecil sehingga didapatkan Huffman tree seperti ini. Sekedar penjelasan, untuk di sebelah kanan dia itu 1 dan untuk di sebelah kiri dia selalu 0. Seperti ini. 0, 0, 0, 0 ini untuk yang sebelah kiri, dan di sini 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 ini yang untuk sebelah kanan. Kemudian, lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Tentukan kode biner Huffman untuk masing-masing karakter. B di sini, dilihat dari sebelah sini, 0, 0, 0, 0, 0. Sehingga didapatkan kode 0, 0, 0, 0, 0. Kemudian, karakter E di sini, kita lihat E di sini, berarti 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita lihat karakter L. Karakter L ada di sini, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian di sini karakter A, lihat A, 0, 0, 1. A di sini 0, 0, 1. Kemudian kita lihat strip. Strip di sini 0, 1, 0, 0, 1, 0. Lalu kita lihat T. T di sini ini berarti 0, 1, 1. Lihat T 0, 1, 1. Sekarang I ada di sini berarti dia 0. Berarti dia 1, 0. I 1, 0. Kemudian kita lihat S ada di sini 1, 1. 1, 1. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang keempat, hitung rata-rata panjang bit dari hasil pengkodean. Didapatkan karakter ini dengan kode ini dan hasil ini. Karakter B yang sudah didapat tadi dengan kode ini yang sudah didapat di tabel ini dikalikan 1 karena dia berjumlah 1. 1 dikali panjang kode 5. Sama seperti seterusnya, 1 dikali panjang kode 5. 1 dikali panjang kode 4. 2 dikali dengan panjang kode 6. Kemudian 3 dikali panjang kode 9. Lalu 3 dikali panjang kode 9. Kemudian 3 dikali panjang kode 6. Dan 4 dikali panjang kode 8. Nah, kemudian kita totalkan ini. Kita jumlahkan semuanya menjadi 52. Lalu,
Kita hitung rata-rata bitnya, di mana ada rumus yang telah diketahui seperti ini. Seperti yang tadi kita sudah jumlahkan terkait frekuensi dikalikan panjang kode, yang itu berjumlah 52, dibagikan total karakternya. Total karakter ini ada 18. Sehingga 52 dibagi 18 yaitu sekitar 2,888 sekian bit per karakter. Kemudian kita lanjutkan untuk jawaban nomor 5. Pertanyaannya, hitung ukuran total bit dari hasil kompresi jika string aslinya terdiri dari 1000 karakter. Di sini saya menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, lihat di sini ada tabel karakter dan jumlah. Karakter S ada 4, A ada 2, L ada 1, strip ada 3, T ada 3, I ada 3, E ada 1, dan B ada 1. Di sini kita kalikan dengan 55. 55 di sini karena adanya 55 kali pengulangan. Setelah kita kalikan, didapatkan ini, dan ini. Ini dari mana? Karena kan tadi dia ada sisa ya, ini. Dia punya sisa ada 10 karakter. Kita lihat sisa S. S itu kan di sini 3. Terus kita lihat A. A itu kan ada 2. Kemudian dilihat L. L itu ada 1. Kemudian dilihat strip. Nih, strip ini kan ada 2 ya, sisanya nih. Strip ada 2. Kemudian T. T ini kan sisanya hanya 1, jumlahin. Terus kemudian I. I di sini kan ada 1, jumlahin. Nah, E dan B itu tidak ada di sisa karakter sehingga dia cukup sampai sini saja, tidak dijumlahkan di sini. Kemudian setelah kita jumlahkan semuanya, di sini kita jumlahkan, dapatlah ini. Nih, sudah didapat angka ini. Kemudian 223 ini dikalikan 2 dari yang sebelumnya jadi 446. Kemudian 112 ini dikalikan 3 jadi 336. 56 ini dikalikan 4 jadi 224. 167 dikalikan 3 jadi 501. 166 dikalikan 3 jadi 498. 166 dikalikan 2 jadi 332. 55 dikalikan 5 jadi 275. Lalu ini semua kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan hasilnya 2887 bit. Ya. Kemudian menggunakan cara yang kedua. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi di sini salsa, STI, ST, ITB ini pengulangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai 55 kali pengulangan dan mendapatkan sisa 10 karakter. Berarti kan sesuai dengan soal itu meminta kompresi jika string asli terdiri dari 1000 karakter. Kita tulis di sini 1000 dibagi 18. 18 tadi di sini didapat dari total karakter. Sama dengan 55. Ya, kemudian 55 dikalikan 52, 52 itu dari sini. Dari sini total. Kemudian pas dikali hasilnya itu 2860 ditambah sisa yang tadi ini. Kan ada 10 karakter tadi kan. Nah, S2, A3, L4, nih S3 tadi A3, stripnya ada 3, S-nya 2, terus T-nya 3, I2, terus strip 3. Nah, ini diambil tuh panjang kode ya teman-teman, dari sini. Panjang kode. Nah, panjang kode. Nah, kemudian setelah itu kita jumlahkan 2860 ditambahkan 27. 27 nih dijumlahkan. Hasilnya sama, 2887 bit. Sama. Lalu pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang keenam, hitung rasio kompresi jika setiap karakter dalam representasi asli disimpan dengan 8 bit. Jadi aslinya tiap karakter itu kan 8 bit. Sehingga ukuran aslinya itu 1000 dikalikan 8 yaitu 8000 bit. Nah, maka rasio kompresinya dapat dihitung 2887 dibagi dengan 8000.
dibagi dengan ini, hasilnya menjadi 0,3608 atau dapat dirubah ke persen menjadi sekitar 36,08% dari ukuran aslinya. Kemudian saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 7. Pertanyaannya itu, jelaskan keuntungan dan juga keterbatasan Huffman coding dalam kompresi file multimedia. Di sini saya memetakan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 aspek. Yang pertama dari segi efisiensi kompresi, terus kompleksitas algoritma, kecepatan eksekusi, adaptabilitas, lossless compression, dan juga penggunaan memori. Untuk dari segi efisiensi kompresi, dia itu menghasilkan kompresi yang efisien, yaitu untuk data dengan distribusi frekuensi yang tidak merata. Kalau keterbatasannya tidak seefisien metode modern seperti arithmetic coding atau transform based compression. Kemudian dari segi kompleksitas algoritma, dia itu kalau keuntungannya relatif sederhana untuk diimplementasikan, akan tetapi keterbatasannya tidak optimal jika digunakan sendiri pada data multimedia yang kompleks. Kemudian dari aspek kecepatan eksekusi, keuntungannya itu dia cepat dalam kedua proses, baik encoding maupun decoding. Akan tetapi, keterbatasannya perlu membangun tree terlebih dahulu, baru bisa jadi lebih lambat gitu untuk data yang besar. Kemudian lanjut ke adaptabilitas. Untuk keuntungannya sendiri, Huffman coding ini cocok untuk data dengan pola distribusi simbol yang tetap. Akan tetapi, keterbatasannya, dia itu tidak akan adaptif terhadap perubahan distribusi data sepanjang filenya gitu. Nah, kemudian dari aspek lossless compression-nya, keuntungannya itu menjaga data tetap utuh tanpa adanya kehilangan informasi. Nah, di sini keterbatasannya juga ada, itu tidak cocok untuk kebutuhan kompresi yang tinggi seperti pada video maupun audio. Kemudian di sini di bagian penggunaan memori, keuntungannya si Huffman coding ini dia efisien penggunaannya memori untuk file-file yang dari yang kecil sampai ke yang menengah. Akan tetapi untuk keterbatasannya tersendiri, dia itu struktur pohonnya ini bisa memakan banyak sekali memori untuk file-file yang besar maupun karakter-karakter yang unik gitu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang nomor 8. Tentukan hasil encoding dari hasil string tersebut. Diketahui salsa, strip STI, strip stay, strip ITB. Ini kan karakternya ada di sini dan kodenya juga sudah ada di sini. Ini tinggal disatuin aja ya teman-teman. Jadi S di sini 11. 11 gitu ya. Ini S. Terus A di sini 001, di sini L itu 0001. Kemudian S lagi, S itu 11, kemudian A itu 001, kemudian lanjut ke strip itu 010, kemudian lanjut ke S lagi 11, kemudian lanjut ke T di sini 011, kemudian lanjut ke I di sini 10, lanjut ke strip di sini 010, kemudian yang S di sini 11, lanjut ke T di sini 011, lanjut ke E 00001, lanjut ke I di sini ada 10, kemudian lanjut ke strip di sini ada 010, lanjut ke I lagi di sini ada 10, kemudian lanjut ke T di sini ada 011, dan lanjut ke B di sini ada 0000. Kemudian nomor 9. Pertanyaannya, jelaskan tahapan decoding dari string tersebut. Di sini saya memetakan dua tahapan. Yang pertama saya memetakan tahapan encoding itu bagaimana, dan yang kedua tahapan decoding itu bagaimana. Untuk tahapan encoding, yang pertama itu kita hitung frekuensi karakter. Kemudian yang kedua kita bangun Huffman tree. Yang ketiga kita assign biner untuk tiap karakternya. Dan yang keempat kita ganti tiap string asli dengan binernya sesuai yang telah tadi kita lakukan. Lah, kemudian yang tahapan decoding, yang pertama itu kita mulai dari root tree, yang kedua kita baca satu persatu bit, terus yang ketiga kita turun ke kiri. Tadi kiri sudah saya jelaskan kalau kiri itu 0, atau ke kanan itu sudah saya jelaskan juga itu 1. Nah, yang keempat, kalau sampai lift itu berarti satu karakter. Udah,
Lanjut ke pertanyaan yang nomor 10. Tentukan hasil decoding dari hasil string tersebut. Tadi nih, ini hasil decodingnya. Ini dapat dari mana? Kita lihat di sini. Ini S. Nih, sudah dikopas ya. Nih, oh ya dari sini. Di sini ada S. S di sini tadi didapat dari sini, lihat 1 TS. Kemudian A di sini berarti kan 001. Kemudian L di sini berarti 0001. Kemudian S lagi. S di sini berarti 11, ini S. Lanjut ke A. A di sini berarti 001. Lanjut ke strip. Strip di sini berarti 010. Lanjut ke S lagi. S di sini berarti 11. Lanjut ke T. T di sini berarti 011. Kemudian ke I. I di sini berarti I 10. Kemudian lanjut ke strip lagi berarti 010. Lanjut ke S. S di sini berarti S nih 11. Lanjut ke T. T itu berarti di sini berarti dia 011. Lanjut ke E. E ada di sini berarti dia 00001. Seperti ini. Lanjut ke I. I ada di sini berarti dia 10. Lanjut ke strip lagi. Strip ada di sini berarti dia 010. Lanjut ke I lagi berarti dia ini 10. Lanjut ke T. T di sini berarti dia 011. Dan terakhir yang B ada di sini 00000. Begitu jawaban untuk soal nomor 2. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu sekaligus soal yang terakhir. Pertanyaannya, diketahui tangga nada C mayor Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do berikut dan alat memiliki 2 mode sampling. Nah, kemudian ada 2 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, untuk setiap nada tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan mode B. Untuk pertanyaan yang kedua, jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika aliasing. Demokan program Python atau MATLAB. Di sini ada pertanyaan yang A, apakah nada yang dihasilkan masih sama? Yang B, apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Dan yang C, putar contoh hasil audio dengan 2 mode sampling rate pada nada La 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Di sini sudah dibuat untuk diketahuinya dan juga diketahui inti soalnya juga. Lalu sekarang kita kerjakan untuk pertanyaan yang pertama. Untuk setiap nada, tentukan apakah terjadi aliasing di mode A dan di mode B. Step yang pertama, kita ketahui dulu konsep aliasing itu sendiri. Jadi aliasing itu terjadi jika frekuensi sinyalnya lebih besar dari setengah frekuensi sampling. Nah, syarat agar tidak terjadi aliasing ini seperti ini. Frekuensi sinyal kurang dari atau sama dengan sampling rate dibagi 2. Nah, di mode A ini dia kan 800 Hz. Jadi 800 per 2 nih, kan 400. Nah, dia tidak boleh lebih dari 400. Kalau lebih berarti aliasing. Sama yang mode B ini juga kan dia 1000 Hz, berarti 1000 dibagi 2, 500 Hz. Apabila dia lebih dari 500, maka dia aliasing. Lalu step selanjutnya kita cek setiap nada. Untuk Do, di sini frekuensinya 261,6, itu aliasing atau tidak? Jawabannya tidak. Untuk Re, 293,66, itu tidak. Untuk Mi, 329,63, itu juga tidak. Dan untuk Fa, 349,23, itu tidak. Untuk Sol, 392,00, itu tidak.
Dan untuk La 440,00 itu dia iya aliasing di A, tetapi tidak di B. Kemudian untuk C, dia 493,88, dia aliasing di A, iya, tapi tidak di B. Selanjutnya, Do 523,25, dia aliasing di A dan juga aliasing di B. Penjelasannya kenapa? Karena tadi 440 Hz dan 493 Hz itu dia lebih dari 400 Hz, sehingga dia aliasing di mode A. Kemudian selanjutnya 523,25 Hz itu dia lebih dari 500 Hz, sehingga dia aliasing di mode A dan B. Jadi dia aliasing di keduanya. Kemudian lanjut ke pertanyaan yang kedua, jelaskan secara musikal apa yang terjadi ketika terjadinya aliasing ini didemokan pada program Python atau MATLAB. Nah, saya dapatkan kode ini. Yang pertama ini ada kode setup. Terus kemudian ini ada kode buat generate audio dan simpan. Kemudian yang ketiga ini kode untuk visualisasi gelombang. Dan setelah kita run semua, dia akan menampilkan ini, gambar ini. Nah, ini terlihat sampling yang 800 Hz. Nah, yang ini sampling yang 1000 Hz. Gitu. Terlihat kan perbedaannya, terlihat memantul seperti ini. Gampangnya lihat di awal-awal dan ujung-ujung. Nah, di sini juga ada comparison-nya, perbandingannya. Untuk yang biru di sini itu sampling yang 800 Hz dan yang merah itu sampling yang 1000 Hz. Seperti ini. Lihat. Oke, lanjut. Pertanyaan yang 2A. Apakah nada yang dihasilkan masih sama? Tentu saja tidak ya, terlihat dari gambarnya. Kalau terjadi aliasing, nada yang dihasilkan itu akan berubah menjadi nada yang lebih rendah, atau bisa disebut juga dengan frekuensi pantul. Nah, frekuensi hasil aliasing ini bisa dihitung dengan rumus berikut. Jadi F alias sama dengan mutlak dari F sampling dikurangi F signal. Nah, kemudian untuk soal 2B, pertanyaannya apa akibatnya untuk musisi atau pengguna? Di sini saya berikan 5 akibat. Yang pertama, musisi itu akan mendengar nada yang salah, jadi turun atau jauh daripada nada yang aslinya. Untuk yang kedua, bisa saja membuat musik terdengar fals atau out of tune. Kemudian yang ketiga, performa musiknya menjadi rusak, terutama pada instrumen ataupun vokalnya. Dan yang keempat, rekamannya itu menjadi tidak akurat. Dan yang terakhir, notasinya bisa jadi salah dan alat tuningnya juga jadi tidak valid. Untuk yang C, putar contoh hasil audio dengan 2 mode sampling rate pada nada La 440 Hz dan jelaskan apa yang terjadi. Di sini kan saya mendapatkan kode ini. Kemudian ketika kita run, kita akan diberikan 2 file. 2 file ini isinya suara yang La untuk 1000 Hz dan 800 Hz. Dan setelah saya dengarkan, ini saya taruh di Audacity dan ini outputnya seperti ini. Penjelasannya, terdapat perbedaan suara yang terdengar jelas antara audio La 1000 Hz dan La 800 Hz. Jadi nada La untuk frekuensi yang 800 Hz ini dia itu terdengar lebih rendah dibandingkan dengan nada La untuk frekuensi 1000 Hz. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.